Sebetulnya ini menyedihkan BUMN Karya ini. Hutang BUMN Karya ini sudah hampir di angka 181 triliun. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Kan saya takut juga BUMN Karya ini menjadi BUMN zombie. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke, ini sangat mengejutkan sekali. Anggota DPR dari fraksi Partai PDI Perjuangan Indonesia atau PDIP, Darmadi Durianto, menyoroti kenaikan hutang BUMN Karya yang menyedihkan selama 10 terakhir ini guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Terima kasih pimpinan. Juga terima kasih kedatangannya para direksi BUMN Karya. Banyak sudah dikupas. Saya nggak akan banyak mengulang. Yang pertama, sebetulnya ini menyedihkan BUMN Karya ini. Saat 2014 berakhirnya Presiden SBY ini guys, itu sampai sekarang 10 tahun hutang BUMN Karya ini sudah hampir di angka 181 triliun. Naiknya dari 2014 ke 2024 Pak Sartono 181 triliun guys. Itu naiknya utang BUMN Karya itu 181 triliun. Sampai September 2024. Ini perkembangan utang yang luar biasa. Kemajuan, tapi kemajuannya di utang gitu. Kan saya takut juga BUMN Karya ini menjadi BUMN zombie. Tahu zombie? Mayat hidup bentar. Waskita mendekati itu Pak. Kemarin-kemarin. Masih untung nggak kayak Istaka. Jadi jangan sampai seperti Istaka. Saya tahu kesalahannya kan juga bukan hanya sekedar manajemen, tapi ada mismanagement juga di sana. Kasus Waskita, ya masih ingat saya di rut yang lama. Presentasinya oke, bagus, Pak Destiawan ya. Kesini kan sering kita presentasi bareng-bareng sini. Ya. Makanya saya ingatkan di rut ini, ya tolong dijaga ini, ya. Walaupun belum sepenuhnya pulih, tapi ini udah ada kemajuan. Berantas itu 1,2 T zaman SBY berakhir, kemarin jadi 6,9 triliun hutangnya sampai Juni. Adikarya dari 8,7 T jadi 25,3 T sampai September. Waskita 9,69 T menjadi 80,580. Nah ini banyak ini guys. Betul kan Pak? Ya. 9 triliun lebih menjadi 80 triliun lebih. Naik 71 triliun. Wah, hutang. Luar biasa nih guys. Wika dari 11 triliun menjadi 50,721 triliun. Hampir naik 39 triliun. Dan HK Utama Karya dari 5 triliun menjadi 53 triliun. Dahsyat kan? Kemana uang ini? Utang-utang ini diapain ini kan? Nah, pasti banyak uang ngerjain ini, ngerjain tol dan sebagainya. Tapi itulah rusak. Kata Pak Sartono, daya rusak tinggi sekali gitu. Kata Pak Sartono. Jadi ini menjadi perhatian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu nanti, tolong tertulis saja karena ini masih banyak yang nanya. Berapa aset Bapak yang bisa dipinjamkan atau bisa di leverage dari BUMN Karya? Kan kita mau masuk Danantara ini. Nah, aset-aset BUMN Karya itu kan nanti mau digadaikan atau mau dipinjamkan atau mau di leverage. Itu masih yang tersisa berapa? Mau dijual. Jual kan, mau dijual misalnya. Saya minta datanya ini, apa saja. Ya. Karena kita Komisi 6 sedang mendata Pak Pimpinan. Benar nggak ada 14.000 triliun ini? Ya kan? Benar nggak ini?
Karena 14 triliun ini harus dikurangi dengan aset dari cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Itu nggak boleh dimasukkan. Ya. Nah, kita lagi data ini dari karya-karya ini berapa yang bisa digunakan. Misalnya Waskita Karya, tinggal berapa Pak yang belum diagunkan? Masih ada kah aset itu? Ya. Jadi nanti data aja kan, gue jawab satu-satu lama ini. Ya. Nanti aja, nanti ada yang protes kelamaan kalau saya data satu-satu. Ya, Pak Nasril tuh biasanya tuh. Ya. Maunya panja terus gitu. Ya. Kita setujui lah panja ntar. Pak, perintah Pak Nasril. Jadi itu, nanti aset itu angka dan data mana, nanti masukkan kapan bisa siap, kasih tahu. Ya, dikirim ke Komisi 6. Yang ketiga adalah soal efisiensi, Pak. Ini kan kementerian semua efisiensi. Apa langkah efisiensi yang Bapak lakukan? Yang dipotong 50% banyak. Ya, mitra yang lain banyak. Ini BUMN Karya lakukan efisiensi enggak? Kalau saya lihat angkanya kok enggak. Beban umum dan administrasinya masih di situ-situ aja, ada yang naik lagi. Ya, saya nggak kupas satu-satu, tapi masih banyak yang naik. Ya, di tahun 2024 ini, saya megang data hanya sampai September, Pak. Sampai Desember saya belum punya audited, belum ada kan? Audited, saya hanya megang sampai September 2024. Hah? Oh, Bapak sudah ada Adikarya, cepat sekali. Ya, siapa itunya, auditornya? Hah? SMR. Oh, RSM, oke. Ya, jadi itu. Tolong ini efisiensi dijalankan juga, Pak. Ya, beban administrasi dari Adikarya naik 537 ke 608 M. Oke guys, memang benar dikatakan tadi. Ini memang benar-benar menyedihkan ketika mendengar BUMN Karya hanya untung buat negara, tetapi ternyata malah untung utangnya numpuk. Ini bagaimana manajemen keuangannya kok sampai bisa seperti ini mencapai 181 triliun. Bahkan tadi anggota DPR dari fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengaku sampai khawatir jika BUMN Karya menjadi BUMN zombie seperti mayat hidup. Memang duitnya buat apa? Dan kalau begini terus negara mau jadi apa? Pertanyaannya kenapa di era Presiden Jokowi BUMN Karya jadi gede-gede banget hutangnya ya guys. Terkait hal ini, pakar ilmu komunikasi politik UNER Henry Subiakto menyebut hal ini sebagai salah satu yang mengerikan. Melalui cuitannya di akun X pribadinya, Henry menyebut BUMN dalam hal ini manajemen mereka terpuruk dengan hutang yang membengkak. Henry kemudian mempertanyakan terkait siapa yang akan mempertanggungjawabkan hutang-hutang ini. Ia bertanya-tanya terkait kemungkinan banyak hal yang menyebabkan ini. Di antaranya adanya kesalahan manajemen pengelolaan negara atau mungkin adanya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi besar-besaran yang biasa terjadi di berbagai sektor belakangan ini mungkin. Rakyat tentu ingin mendapatkan penjelasan yang gamblang dan rencana penyelesaiannya guys. Jadi semoga saja kedepannya BUMN ini bisa kembali meraup laba guys daripada kerugian. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.